aku punya sebuah cerita nih, mau denger nggak? Wah, boleh tuh. Jadi, pada suatu hari, Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak. Anak tersebut bernama Bawang Putih. Bawang Putih tumbuh menjadi perempuan yang cantik jelita. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Ya sudah, Ibu, Bawang Putih, Bapak mau pergi kerja dulu. Jaga diri kalian baik-baik ya. Iya, Pak. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Namun kebahagiaan mereka tak berjalan lama. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras. Ibu kenapa ibu? Ayah, Ya anakku. Ibu, ibumu kenapa nak? tahu. Aduh ibu. Ayo kita bawa ke rawat dalam. Dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Yanda, mengapa hal ini harus terjadi kepada kita ya? Ibu yang sangat aku sayangi, tiada ya. Sabarlah nak, ini semua memang kehendak Tuhan. Jangan terus meratapi kepergian hidup ibumu. Ini memang semua cobaan dari Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Ibu Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, ini ada ibu bawakan sesuatu untukmu. Silakan dimakan ya. Ini buatan ibu sendiri. Terima kasih, Bu. Bawang Putih. Bagaimana masakan ibu kemarin? Enak, Bu. Aku suka makanan ibu. Besok akan ibu bawakan lagi ya? Baiklah, Bu. Semoga kamu enak sekali. Begitu? Kalau begitu ibu pamit ya. Ya, Bu. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih, juga Bawang Putih. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Bawang Putih, kau jangan hanya bermalam-malam saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah ini. Baiklah, Bu. Nanti akan saya kerjakan. Putih, kau juga harus menjaga bajuku. Dan kau harus membersihkan semua barang-barangku. Baiklah, Kak. Nanti akan saya kerjakan. Seiring berjalannya waktu, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras. Maaf ya nak. Umur bapak nggak bakal lama lagi. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan. Bawang Putih, pas mulai sekarang harus bangun pagi-pagi, beres-beres rumah dan menyiapkan makan. Mengerti kau? Saya mengerti, Bu. Pada suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.
Ibu, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja menghanyutkan salah satu kain milik ibu. Maka, dasar anak tidak tahu diri. Sana pergi cari kain itu. Jangan pulang jika kau tidak menemukan kain itu. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu bawang putih melihat seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Iya nak, ada apa? Apa ibu melihat pakaian yang tadi ngomong sama ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanya beberapa saat yang lalu. Baik ibu, terima kasih. Akan saya cari lagi. Iya nak. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Siapa dirimu nak? Ada apa kemari? Saya Bawang Putih. Saya sedang mengingat pakaian milik ibu saya yang hanya di sungai saat saya mencuci tadi. Dan saya sedang menuju malam. Apa boleh saya bermalam di sini, Nek? Oh, di situ milikmu. Apa kau memintanya? Akan saya kembalikan kepadamu dengan satu syarat. Apa itu, Nek? Kau harus menyimpan itu beberapa kali. Baiklah, saya setuju. Asalkan Nenek mau mengembalikan pakaian ibu saya. Ya, dapat ya. Aku akan janjimu dan aku akan melakukan janjimu. Kembalikan baju milik ibumu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Inilah salah satu dari kotak ini. Saya punya secerahnya. Baiklah, kalau begitu saya pulang dulu ya, Nek. Terima kasih. Yang dibaca. Beberapa hari berikutnya, bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih pun menyerahkan kain itu kepada ibu tirinya. Ibu, bawakan kemari. Pergilah kau dari sini. Ketika bawang putih membuka kotak pemberian nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui isi dalam kotak tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Apa nenek melihat bajuku yang terhanyut di sungai? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan kembalikan kepadamu dengan satu syarat. Apa itu? Kau harus menemaniku beberapa saat di sini. Baiklah, Nek. Aku akan mengerti kata-kata. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, karena keegoisan bawang merah, ia mengambil kotak yang berukuran besar. Kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjimu. Ini kembalikan baju ibumu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Adalah salah satu dari kotak ini. Yang besar aja. Begitu sampainya di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dengan senang hati.
Ia menunjukkan kotak tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat, ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka kotak tersebut. Namun ternyata yang keluar dari kotak tersebut bukanlah emas ataupun permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Ada apa, Nak? Apa yang kamu bawa? Hei bawang putih, pergi masuk ke dalam. Cuci bajuku dan cuci baju anakku. Ibu, kenapa ibu? Ibu. Udah selesai nih ceritanya, gimana menurut kalian? Iya tuh, tega banget ibu bawang merah dan bawang merah. Iya tuh, kasihan banget aku melihat si bawang putih. Bener. Berakhir sudah kisah bawang merah dan bawang putih. Bersabarlah akan setiap masalah yang datang pada kita, karena yang berbuat baik akan berbuah baik pula, dan yang berbuat jahat serta serakah. 'akan mendapatkan ganjaran yang setimpal.